Laki-laki ini biasanya lebih bisa mempengaruhi dengan baik, tapi tidak boleh memaksa. Jadi ini orang keyakinannya beda. Berarti dalam Islam dibolehkan itu, ya, dan gak ada paksaan selama dia tidak menghujat. Lalu dibatasi non muslimnya adalah ahli kitab. Kenapa ahli kitab? Ahli kitab ini kan kurang selangkah lagi aja dia menjadi sempurna. Dia sudah percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, sedikit lagi mau percaya Nabi Muhammad, berhenti, gitu aja bedanya. Beberapa orang itu akan respect kalau melihat akhlak. Bapak ini banyak sholat, tapi sama istri galak. Ya dia mikir, emang orang beragama begitu ya? Ada non muslim, dia nggak sholat, tapi dia rapi, dia ramah, mungkin itu lebih menarik. Nah, jangan sampai ancaman itu ada sebelum rahmah, kasih sayang dalam beragama itu muncul. Jadi saran saya, sikap-sikap tegas begitu itu dihindari dulu. Harus samain dulu frekuensinya. Jadi biasanya suami istri yang begitu, dia belum belajar sampai ihsan. Kalau al-Islam itu normatif, Pak. Kamu nggak mau, ya sudah, kita putus. Itu al-Islam. Tapi orang kalau sampai al-ihsan, belum mau deh, ya sudah, kamu lihat aja ya. Gitu. Ini beda orang nyampe di ihsan, Pak. Di al-Islam, kalau ada orang nggak sholat, apa kata dia? Oh, pemaksiat, neraka. Dalam orang belajar fikih, ngelihat ada laki-laki perempuan jalan bareng, mojok nih, maksiat lagi nih. Tapi kalau udah masuk bapak al-ihsan, dia nggak begitu ngomongnya. Oh mungkin suami istri kali. Kalau ada orang yang belum sholat, kita lagi sholat nih. Oh mungkin dia lagi mengundur sholat kali. Mungkin dia sholatnya nanti. Jadi dalam al-ihsan itu rahmahnya yang dimunculkan, kasih sayangnya. Ancaman belakangan. Ini ciri-ciri orang kalau berdebatnya sudah sampai di al-ihsan. Saya benar, tapi Anda mungkin lebih benar gitu. Tapi kalau dalam bab al-Islam, Pak, saya paling benar. Yang beda dengan saya beda dengan Allah dan Rasulnya. Gitu. Kamu kalau nggak ikut saya, kita selesai. Ini orang-orang beragamanya baru sampai seperempat, baru zahir-zahirnya. Nah, saya tidak menyarankan ikut ala begitu, Pak. Ya. Kita beragama jangan stagnan di al-Islam, harus masuk ke al-iman, masuk ke al-ihsan. Bagaimana cara supaya ibadahnya sampai kualitas ihsan? Jika ibadah zahir kualitas al-Islam, mesti ada mentor guru ngaji. Dulu ada guru ngaji nggak? Yang ngajarin rukun sholat, yang batalin sholat, syarat sholat. Lalu dicontohkan oleh guru. Karena guru kita mengajarkan yang zahir, kita mencontoh zahirnya, bacaannya, model gerakannya. Sampai kemudian saya yakin nih bapak-bapak ini waktu dulu masih anak-anak, itu sholat sering ngikut temannya tuh, ya, sering ngerjain temannya, canda-candaan, bener gak? Karena anak-anak dia sholat bukan dengan akalnya, juga bukan dengan kolbunya, tapi dia ngelihat gerakan fisik, gitu. Lalu bagaimana cara supaya sholat sampai pada tahapan ihsan? Jika zahir harus ada mentornya, apalagi batin, apalagi ihsan. Supaya badan ini berotot, kita ikut fitness. Kalau anggota lagi awal-awal masuk kan gak perlu fitness, tapi kan ada komandannya, ada yang mentrainingnya. Push up sekian setiap hari, sit up sekian setiap hari, dan itu kemudian sampai jadi habit. Akhirnya gak perlu lagi ada pendamping, biar tubuh berotot. Dan ada latihannya gak? Latihan itu bahasa Arabnya riyadhah. Apa arti riyadhah? Gerakan yang dilakukan berulang-ulang. Benar gak? Biar berotot, push up-nya berulang-ulang. Biar nembaknya jago, sekali dua kali itu berkali-kali.
Dulu awal nembak langsung tepat nggak Pak sasaran? Ya, sama. Kalau mau nembak kolbu juga ada latihannya. Ya. Itu kita sudah latihkan. Semua orang bisa, kan Bapak punya kolbu, bisa dilatih Pak. Akal pakai sekolah, kolbu pakai riyadhah. Riyadhah latihan. Tapi kolbu itu dia punya puncak terdalam namanya ruh. Ruh itu dia nggak butuh latihan, dia butuh ma'rifat. Ma'rifat itu kalau diterjemahkan knowledge, keilmuan, ilmu murni. Jadi kalau ada orang mengajarkan khusyuk dengan zikir, itu khusyuknya di kolbu. Kalau ada yang mengajarkan khusyuk itu gerakannya harus begini, berarti dia baru khusyuk pada fisik. Tangannya harus begini, sarungnya harus di atas mata kaki. Akhirnya debat di situ aja. Tahu kan perdebatannya? Jadi kalau dia khusyuk sholat bener itu baru pada tataran salana jikra, baju begini, gerakannya begini, itu zahir. Dan itu supaya bisa mencapai yang zahir harus berulang-ulang. Berulang. Untuk kolbu juga ada latihannya. Kolbu itu latihannya nyebut nama Allah.